down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irgi Marinda Hamratare. Kali ini saya akan membahas tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf yang dulunya mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di kota Freiburg dan wafat pada tanggal 25 September tahun 93. Hakikat manusia menurut Sigmund Freud. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo pollen yang dimana pelakunya didorong oleh alam bawah sadar. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis yaitu id, komponen psikis atau ego, dan terakhir komponen sosial atau superego. Dinamika kepribadian manusia menurut Sigmund Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan oleh id, ego, dan superego. Menurut Sigmund Freud, energi manusia dibedakan hanya dari pengembangan energi. Untuk fisik disebut energi fisik, energi digunakan sebagai aktivitas psikis dapat disebut dengan energi psikis. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, yang pertama itu id, merupakan hasrat dalam diri manusia yang ada sejak lahir dan semua manusia pasti memilikinya. Id terdiri dari yang pertama insting, yang kedua impuls, dan yang ketiga drive. Serta kebutuhan ID juga dibagi menjadi 2, yaitu agresi dan seksual. Nah, agresi ini cenderung seperti seseorang ingin melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Serta seksual itu seperti pemuasan hasrat, seperti hasrat saat lapar, orang harus makan, hasrat seksual. Ego merupakan jembatan antara id dan superego. Ego menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah dia dapat memuaskan dirinya tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi dirinya. Ego berpatokan pada prioritas dan waktu. Menurut Sigmund Freud, superego mengacu atau berpatokan pada norma, nilai, dan peraturan, baik itu aturan di lingkungan maupun aturan dari orang tua, yang dimana jika aturan itu tidak dilakukan maka ia merasa terhukum. Tahapan-tahapan perkembangan manusia. Yang pertama, tahap oral, dimulai dari anak baru lahir sampai usia 1 tahun, yang dimana pada saat ini mulut menjadi sumber kenikmatan erotis. Libido didistribusikan ke arah mulut. Tahap kedua yaitu tahap anak, yang dimana dimulai dari usia 1 sampai 3 tahun. Nah, di usia ini atau di tahap ini, dubur menjadi objek atau sumber kenikmatan erotis pada anak karena libido didistribusikan ke arah anus. Pada masa ini, anak dipenuhi dengan ampas makanan sehingga diperlukan pelepasan. Peristiwa bab merupakan pencapaian kepuasan dan memberikan rasa nikmat pada anak. Peristiwa ini disebut dengan erotik anal. Yang ketiga, tahap pali, yang terjadi pada usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak mulai senang memainkan kelaminnya sendiri. Yang keempat yaitu tahap latensi. Pada tahap ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Tahap ini merupakan tahap tenang secara seksual.
pada periode ini merupakan masa tertaktanya dorongan-dorongan seks dan agresif. Tahap terakhir yaitu tahap genital yang terjadi pada usia 12-13 tahun. Saya memiliki banyak list tugas sehingga saya bingung tugas mana yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Namun tiba-tiba saya ingin menonton drama Korea dan saya dengan serunya memilih drama-drama mana yang akan saya tonton. Pada saat yang bersamaan, ide yang ada dalam diri saya menyuruh saya untuk menonton. Namun, ego yang ada dalam diri saya melarang saya untuk menonton. Pada masa ini, ego yang ada dalam diri menimbang-nimbang mana hal yang baik untuk diri saya dan mana yang tidak. Tes kepribadian tentang alam bawah sadar lo, tentang gimana cara pandang lo menghadapi hidup. Tes ini gue susun dan kembangkan dari teori alam bawah sadar psikoanalisis Sigmund Freud yang gue pelajari di kelas psikologi S2 dan rencananya akan gue pakai sebagai salah satu penelitian utama di kelas S3. Siap? Jawab pertanyaan ini ya bro. Sebelumnya, bayangkan diri lo saat lo masih kecil usia 9 atau 10 tahun. Lo tersesat di hutan, sedang berusaha cari jalan keluar. Pertanyaan pertama, dari balik pepohonan di depan lo, tiba-tiba ada hewan yang muncul, berhadap-hadapan sama lo. Setelah itu dia pergi meninggalkan lo sendiri. Hewan apakah itu? Jawab dalam 3 detik. 3, 2, 1. Pertanyaan kedua, saat lo melanjutkan perjalanan, lo lihat sebuah rumah. Ada pagar yang mengelilingi rumah itu. Setinggi apa pagarnya? Apakah lebih tinggi dari lo atau lebih pendek dari lo? Jawab dalam 3 detik. 3, 2, 1. Pertanyaan ketiga, lo memutuskan masuk ke dalam rumah itu. Lo lihat ada meja makan di dalamnya. Bagaimana kondisi meja makan itu? Apakah ada makanan di atasnya atau meja makannya kosong? Jawab dalam 3 detik. 3, 2, 1. Oke, ini arti dari jawaban lo. Hewan yang lo temui yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan adalah sikap lo saat menemui masalah. Kalau hewan itu ukurannya lebih besar dari lo, artinya lo adalah orang yang serius saat ketemu masalah. Kelebihannya, lo adalah tipe orang yang berusaha menyelesaikan masalah secepat-cepatnya. Kekurangannya, lo kadang bisa galau, overthinking berlebih kalau masalah nggak langsung selesai. Kalau hewan tadi ukurannya lebih kecil dari lo, artinya lo adalah orang yang santai, easy going saat ketemu masalah. Nggak gampang kalau udah overthinking. Kekurangannya, lo kadang terlalu menganggap remeh sesuatu, suka menunda-nunda. Kalau hewan sama besarnya sama badan lo, artinya lo ada di tengah-tengah. Jawaban kedua tentang tinggi pagar. Kalau ukuran pagarnya lebih tinggi dari badan lo, artinya lo adalah orang yang ambisius, punya cita-cita besar dalam hidup. Kalau pagarnya lebih pendek dari lo, artinya lo adalah orang yang realistis dan logis, selalu lihat kondisi sekarang saat mau bikin target. Kalau tinggi pagarnya setinggi badan lo, artinya lo ada di tengah-tengah. Jawaban ketiga tentang kondisi meja makan. Kalau lo lihat di atas meja makan ada banyak makanan, artinya lo adalah orang yang berani ambil resiko, nggak takut coba hal baru. Kalau di atas meja makan kosong, bersih, nggak ada makanan, artinya lo adalah orang yang sangat waspada, yang memastikan pertahanan aman dulu, baru pergi menyerang. Oke, apa jawaban lo bro? Hewan apa yang muncul di depan lo? Setinggi apa pagar yang lo lihat? Dan apakah ada makanan di atas meja makan? Share hasilnya di kolom komentar ya. Gua akan share terus ilmu-ilmu psikologi yang gua dapatkan di bangku kuliah dari S1 sampai S3 lewat channel ini. Biar lo juga ikut dapat wawasan